kita sebenarnya masih menghadapi problem dasar yang sama. Penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Gitu. Karena apa? Karena desa atau kampung tidak menjadi satu tempat yang menjanjikan masa depan. Ini kita harus berani nih keluar dari jebakan ini. Dari jebakan ini yang berlangsung sampai sekarang. Gitu kan. Alih-alih menjawab persoalan marginalisasi yang selama ini sudah ada, malah menciptakan marginalisasi baru gitu ya. Halo sahabat OMB, Assalamualaikum. Halo sahabat OMB, hari ini kita kembali bahas adanya sebuah ketegangan ya. Tapi tegangan ringan aja antara masyarakat dan negara. Hari ini hadir Sapei Rusin. Halo Bung Sapei. Halo Bung Meldi. Ya, Ketua Dewan Pimpinan Perkumpulan Inisiatif. Dan ini Perkumpulan Inisiatif ini isu-isu bawah nih ya. Ini Kemenpoli itu dia nggak nyemes dia. Lob bawah aja dia. Jarang nyemes nih. Membahas tentang petani, buruh ya. Buruh sempat ya dulu ya. Buruh dan ya kaum-kaum marginal. Gimana nih? Nah, Bung Sapei, ini kalau kita ngelihat kaum-kaum marginal, kaum di bawah gitu ya. Kita tentunya punya concern terhadap bagaimana negara bisa memberikan impact terhadap mereka gitu ya. Itu yang kita harapkan. Negara dalam ini tentunya alatnya adalah kebijakan publik atau intervensi-intervensi yang di dua hal. Satu adalah masalah pendidikan mereka dan kedua adalah masalah kesejahteraan mereka. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya banyak masalah yang terjadi di bawah yang sebetulnya peran negara atau pemerintah itu belum sampai ke bawah. Kira-kira begitu ya. Nah, gimana Bung Sapei? Mungkin dari petani, mulai dari nelayan atau dari apa? Atau secara umum juga bisa. Ya, gini Bung Meldi ya. Ya. Jadi negara itu kan organisasi kekuasaan seluruh rakyat ya. Ya. Secara teoretik kan begitu ya. Ya. Yang tugas pokoknya dua aja sebenarnya. Oke. Satu proteksi, dua promosi lah gitu kan. Oke. Jadi memproteksi rakyat, yang dua mempromosikan rakyat kan. Tadi Ya. untuk kesejahteraan lah, untuk kemakmuran segala macam. Itu secara normatif negara posisi seperti itu. Lalu kemudian ada yang kita mengenal pemerintahan gitu ya dengan tugas pokoknya menjalankan tadi mandat. Negara ini siapa gitu kan, direpresentasi oleh pemerintahan yang dia diberi kuasa oleh rakyat gitu untuk mengurus urusan publik. Yang perkembangannya juga kita mengenal ini mungkin ahli administrasi negara ya bisa banyak bicara di sini, perkembangan paradigma dalam administrasi negara, mulai dulu kita kenal ada old public administration, ada new public administration, pendekatannya lebih ekonomi, yang sebelumnya lebih politik, Max Weber bicara lebih politik gitu ya. Terus kemudian perkembangan di tahun 80-an lebih politik, menempatkan rakyat warga negara sebagai customer ya. Public services digeser ke sektor private gitu kan. Nah, terus bergerak lagi ada new public services gitu ya, paradigma itu. Dan terakhir di awal tahun 2000-an kita kenal public governance gitu ya, yang memposisikan ini. Saya memulai dari relasi dulu negara dengan warga negara ya, yang governance itu kemudian
lebih mengedepankan konsensus, bagaimana konsensus antara penyelenggara tadi, otoritas ya, dengan warga negara. Disitulah kita bicara soal partisipasi, akuntabilitas publik gitu ya, soal kontrol publik. Muncullah di situ wacana-wacana tentang masyarakat sipil gitu. Nah itu bagaimana hubungan negara dan warga negara itu dikelola ya, tentu saja menghasilkan spektrum lah, tarik ulur. Kalau tadi ada ketegangan, ada konflik negara dalam hal ini pengurus negara ya, pemerintah dengan rakyat itu kan juga sangat tergantung kepada paradigma atau cara pandang seperti apa yang. Nah, tapi kalau lihat secara umum tadi Bung Bali menyampaikan terkait dengan kaum marginal ya, atau rakyat marginal, siapa mereka itu ya? Mereka itu ya yang gini lah, problem kita tuh apa sih? Apapun itu paradigma administrasi publik ya, atau penyelenggaraan pelayanan publik sampai saat ini yang jelas sejak merdeka ya, lepas dari pasca kolonial itu kita sebenarnya masih menghadapi problem dasar yang sama gitu ya. Satu soal ketimpangan. Ketimpangan bukan hanya soal ketimpangan pendapatan atau ketimpangan akses tadi terhadap pelayanan publik, tapi yang lebih mendasar adalah ketimpangan struktur penguasaan sumber daya sumber daya produktif ya, sumber-sumber yang membuat rakyat itu produktif. Dalam hal ini sumber daya agraria gitu kan. Para founding father membaca ini sebagai sesuatu yang sangat mendasar dan menjadi agenda pertama dan utama kemerdekaan. Makanya yang pertama menjadi agenda pasca kemerdekaan itu adalah reforma agraria sebenarnya. Penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber daya agraria gitu. Itu agenda pertama para founding fathers pasca kemerdekaan sebenarnya. Karena apa? Karena menyadari bahwa tanpa perombakan struktur ini nggak akan bisa dibangun satu tatanan sosial ekonomi negara baru ya gitu ya, yang lebih baik. Nggak akan berbeda dengan zaman kolonial gitu kan. Karena negara kolonial dalam hal ini Belanda, Jepang menyisakan satu PR yang luar biasa gitu ya. Apalagi ditambah lagi dengan sisa-sisa feodalisme ya sebelumnya. Kita bisa bayangkan kalau bicara per hari ini aja nih faktanya. Dari 190 juta hektar daratan Indonesia, itu kan 120 juta hektar itu yang disebut dengan kawasan hutan. 60 juta hektarnya itu yang disebut dengan kawasan non hutan. Kalau kita bicara kementeriannya di kita ini sekarang 120 juta hektar jadi kewenangannya Kementerian LHK gitu kan. 60 juta hektar jadi kewenangannya Kementerian ATR BPN. Nah, kurang lebih begitulah ini mudahnya. Nah, dari 190 juta hektar, bayangkan 114 juta hektar gitu, sudah dialokasikan dan digunakan oleh unit-unit korporasi atau unit-unit bisnis ya, unit-unit bisnis macam-macam, mulai dari perumahan, real estate, perkebunan luas, pertambangan, sampai industri kehutanan. 3 sektor ekstraktif aja, yang saya maksud dengan 3 sektor ekstraktif itu industri kehutanan, perkebunan skala besar, sama pertambangan, itu 75 juta hektar. Dari 190 juta hektar daratannya. Sementara kita lihat berapa luas sih pertanian rakyat. Pertanian rakyat itu 20 juta hektar. Sekitaran ya, 20 juta hektar. Berapa sih rumah tangga petani, gitu kan? Sensus pertanian kurang lebih 38 juta rumah tangga petani ya. Artinya kalau disebut kalau di jiwanya itu mungkin 160 jutaan yang hidup tergantung di sektor pertanian, yang kemudian punya hubungan erat dengan sumber daya agraria ya. Tanah, air dan segala macamnya.
Sementara ini yang 114 juta hektar itu yang berapa persen itu? Hampir 65%, 60 persenan Corporate ya. dikuasai oleh korporat. Iya. Yang jumlahnya Bung Meli pasti tahu gitu kan. Ya ini yang disebut oleh banyak kalangan gitu ya, kelompok 1% itu gitu ya. Iya, iya. Itu situasinya Bung Meli. Nah, saya kebetulan ya sejak di kampus ya dulu sampai sekarang banyak mendampingi, banyak berdinamika bareng lah dengan mereka yang di sini nih yang tadi bergerak di bagaimana memperjuangkan untuk perombakan struktur ini yang sudah disadari oleh sejak awal kemerdekaan para founding father itu untuk nggak ada artinya merdeka tanpa ada perombakan struktur penguasaan dan agraria itu. Yang sampai saat ini semakin parah. Indeks Gini sekarang kita udah 0,7 ya, indeks Gini agraria ya. Kalau indeks Gini konsumsi atau pendapatan di 0,4 gitu ya. Kalau penguasaan tanah semacam lebih parah lagi 0,7 gitu ya. 10-20 tahun yang lalu masih 0,5 0,6 ya. Dan kalau fokus di Jawa lebih dahsyat lagi ya. Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Di luar Jawa juga sebenarnya tadi ya, yang industri ekstraktif itu, industri kehutanan, pertambangan segala macam juga masif ya. Nah di Jawa ini karena memang penduduknya banyak, tanahnya terbatas gitu kan, ketegangan dan ini juga semakin, apalagi kemudian banyak proyek-proyek infrastruktur ya, intensif ya di Jawa ini karena tadi atas nama melayani jumlah orang yang banyak itu gitu ya. Kurang lebih begitu Bung Mel di situasi ininya situasi umum. Ini kan dari aspek agraria ya, kalau kita lihat memang pemerataan resource ya, resource produktif itu memang tidak berjalan dengan baik gitu ya. Tapi kan kemarin ada upaya-upaya Pak Jokowi untuk melakukan legalitas ya terhadap tanah-tanah itu kan. Ini gimana nih? Pemerintahan Jokowi punya pemikiran ya, itu masuk ke dalam salah satu dari nawacita ya, reforma agraria. Yang di awal periode terus terang saya termasuk yang punya harapan. Dulu zaman SBY kita mengenal ada PPAN, Program Pembaruan Agraria Nasional, yang prakteknya banyak persoalan lah ya. Ketika Presiden Jokowi, pemerintahan Jokowi ini mencanangkan itu, saya cukup merespon positif gitu ya, cukup menaruh harapan. Tapi perjalanannya sampai periode kedua ini, justru saya melihat gini Bung Meldi, harus dibedakan antara redistribusi dengan legalisasi. Nah ini sesuatu makhluk yang berbeda. Karena legalisasi ini Bung Meldi udah punya tanah, tapi belum ada sertifikatnya. Maka pemerintah Jokowi memfasilitasilah proses sertifikasi. Tapi dia tidak masuk ke action inti sebenarnya ya. Tidak merombak struktur yang timbang tadi. Nah karena di program Jokowi ini macam-macam memang. Satu ada legalisasi ya tadi yang legalisasi ini bukan program genuinnya pemerintahan Jokowi. Ini proyek Bank Dunia sejak akhir 80 awal 90 nih Bang Meli kalau ingat mungkin ada dulu ada Land Administration Project 1, ada LAP 2 gitu ya dulu Bank Dunia dengan Bappenas dan BPN gitu ya. Ini sebenarnya upaya untuk masuk ke dalam dunia komodifikasi tanah. Tanah sebagai komoditi. Upaya bankability dari tanah gitu ya. Yang jelas ini kita memang sudah sangat melebar ya. Ini menguntungkan merugikan? Tergantung ini menguntungkan dan merugikan siapa. Karena kalau tadi saya kembali ke cita-cita founding father ya. Jelas Muhammad Hatta menyatakan bahwa tanah itu adalah alat produksinya masyarakat Indonesia. Dalam hal ini petani.
Tanah itu punya fungsi sosial. Ya. Oleh karena itu, tanah itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena tanah adalah bukan komoditas. Itu Muhammad Hatta ya. Ya. Karena sedang mengantitesa dari Agrarisch-Wet 1870 Yang punya Belanda. yang punya Belanda. Iya. Itu statement pernyataan Bung Hatta di tahun 46 ya. Karena Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu kan dibahas sejak tahun 46 itu sejak awal kemerdekaan. Sekarang kita udah jauh melenceng dari Undang-Undang Pokok Agraria 60 gitu ya. Kalau di dalam konteks satu sistem kapitalistik, ya tentu saja dia masuk akan menguntungkan gitu. Bicaranya soal bankability, ya tanah sudah menjadi komoditi, bahkan fungsi sosialnya nyaris tidak ada gitu kan. Padahal Undang-Undang Pokok Agraria sebagai terjemahan dari konstitusi kita gitu mengatur itu tentang fungsi sosial itu. Nah, jadi kembali ke program pemerintahan Jokowi ini, ada memang dia legalisasi gitu ya, belasan juta hektar itu ya targetnya. Ada memang TORA ya, tanah-tanah objek reforma agraria yang dia akan meredistribusi 9,1 juta hektar. Itu ada kan? Ada terjadi. Untuk toranya sendiri 4,6 juta hektar targetnya. Nah, tapi yang terjadi maksud saya dari sekian 16 juta hektar yang jadi target itu, gitu kan, yang untuk di memper lah ya ketujuan perombakan struktur tadi yang timpang itu sangat minor gitu. Karena cuma 400.000 hektar. Tidak berdampak ya. Tidak berdampak. Jadi kan dari 4,6 juta hektar itu 400.000 hektar target objek reforma agraria, yang 4,1 juta hektarnya pelepasan dari kawasan hutan. Nah, pelepasan kawasan hutan ini cukup signifikan kalau terjadi sebenarnya. Tapi sampai tahun 2021 ya, catatan dari ATR BPN itu, kalau saya nggak salah mengingat, dari 4,6 juta hektar itu paling nggak nyampe 20%-an lah. Setelah berapa 7 tahun, 8 tahun sekarang ini. Iya, 8 tahun. Karena baru berapa puluh ribu hektar. Padahal itu kawasan hutan yang sebenarnya sudah tidak ada tutupan hutannya. Kita tahu komplek pemerintahan provinsi di Kalimantan ya, salah satu provinsi di Kalimantan. Dulu tuh ketika saya ke sana masih dalam klaim kawasan hutan gitu. Banyak puskesmas, SD atau kantor-kantor desa ya kalau di daerah-daerah itu masih dalam klaim kawasan hutan. Bahkan kalau kita ke Jakarta gitu kan. Kiri kanan jalan tol Cipularang dan Cikampek tuh sebelah kiri itu masih dalam klaim kawasan hutan tuh. Padahal udah pabrik lah, udah apalah segala macam. Nah, ini persoalan apalagi yang kemudian kawasan-kawasan yang masih dalam klaim kawasan hutan tapi kemudian sudah diusahakan ya, sudah digarap oleh masyarakat tuh di banyak tempat. Tapi ada proses juga yang dia itu berubah kan. Bisa aja kan diusulkan ini kawasan hutan saja berubah jadi kawasan apa gitu. Bisa, yaitu justru pemerintahan Jokowi menargetkan perubahan itu. Makanya bahasanya pelepasan kawasan hutan. Seluas berapa? 4,1 juta hektar targetnya. Nah, yang terjadi sekarang mandek ya, di yang tadi saya bilang sekitar 20%-an itu kan. Sementara yang akseleratif, yang cepat itu yang tadi legalisasi ya. Sertifikasi lah gitu ya, PTSL kalau kita di masyarakat mungkin kenalnya PTSL segala macam. Nah, kalau kita lihat model nih ya, di banyak negara ini yang sesuai dengan Indonesia apa, Bung Sapei? Kalau terkait penataan dalam topik pembicaraan ini, penataan struktur agraria ya. Beberapa diskusi agak intens ya. Sebenarnya kita sempat melihat praktek-praktek reforma agraria itu, land reform itu yang berhasil, yang kita nilai berhasil itu Taiwan.
Taiwan. Jepang. Amerika tuh melakukan reforma agraria. Jepang juga. Jepang juga. Dan dinilai berhasil. Ini gimana ini? Ya dia melakukan ya bagaimanapun dari feodalisme ada restorasi segala macam itu kan perjalanan. Nah di Afrika Selatan, di Brazil kita banyak sih kalau dari sisi kalangan gerakan ya pergerakan kita banyak mencontoh melihat ke Brazil ya. Brazil karena Brazil itu sebenarnya penguasaan tanahnya lebih gila lah dibanding seperti halnya India ya. Kerala salah satu contoh yang banyak kita adopsi ya. Nah Brazil itu ada sistem hacienda ya. Tuan tanah yang menguasai. Kalau di kita landlord ya. Landlord itu kalau di kita sultan atau yang disebut dengan korporasi tadi yang dimiliki oleh 1-2 orang itu ya mungkin dulu zaman Soeharto pembahasan menguasai jutaan hektar ya. HPH gitu kan. Kalau di sana milik bukan konsesi. Oh gitu milik. Milik tuan tanah milik bisa memiliki ratusan ribu jutaan hektar. Nah itu kemudian mereka ya para aktivis gerakan tani yang didorong juga oleh gerakan gereja ya Katolik melalui pendidikan untuk pembebasannya itu mengorganisir. Nah, itu yang banyak dilihat oleh teman-teman di Indonesia ya. Nah sebenarnya batasnya di undang-undang berapa sebenarnya untuk individual punya tanah itu atau corporate? Ini kalau ngomong batas ya, kan sebenarnya ada jaminan masyarakat itu, rakyat ya, rumah tangga petani itu bisa sejahtera minimum harus punya berapa sih? Oke, kita di sana dulu. Nah, itu minimumnya di 2 hektar. Rata-rata kita? Rata-rata kita sekarang 0,3 hektar. Jauh ya? Jauh, 0,3 hektar. Berarti harus didorong sampai 2 hektar ini berarti ya? 2 hektar, makanya itu untuk Jawa ya, Jawa itu 1 sampai 2 hektar. Kalau luar Jawa itu minimal 5 hektar. 5 hektar. 5 hektar baru bisa. Nilai keekonomian ya? Nilai keekonomian dan nilai akses terhadap sistem ininya ya, sistem ekonomi kan. Iya. Mungkin transportasi segala macam juga berpengaruh gitu. Kalau soal batasan ya maksimum gitu kan di macam-macam nih. Kalau saya di mana batasnya berapa gitu ya. Itu beda-beda. Beda-beda. Punya sawah maksimum 25 hektar gitu ya. Ada di Kerawang itu seorang haji, saya ingat itu ya, sampai punya 300 hektar ya. Yeah. Pernah si bupatinya itu mengeluarkan semacam larangan. Yeah. Larangan kalau Jawa ini kalau ada haji ini mau beli sawah nih udah dilarang tuh. Ya meskipun upaya-upaya ininya dengan cara-cara lain bisa dilakukan. Pembatasan di kita juga semakin itu pemilikan ya. Apalagi kalau bicara penguasaan semakin longgar lagi. Longgar lagi itu. Iya, sekarang HGW aja apalagi IKN ya 100 berapa tahun, 120 tahun berapa? HGU ya. HGU itu ya hak sama hak pakai ya. Iya, iya. Nah, itu maksimum itu udah sangat sangat bergeser jauh lah dari batasan-batasan itu ya. Nah, organisasi dunia yang memperjuangkan apa nih Bung Sapei yang forum social forum? Jadi ada World Social Forum itu pernah memperjuangkan kan? Iya, ini jadi satu isu perjuangan bersama ya banyak negara terutama di selatan ya. Makanya kita tadi terhubung ya dengan di Brazil, di India, kalau di Asia Tenggara dengan Filipina, dengan Vietnam, Thailand dan seterusnya. Ada La Via Campesina ya. La Via Campesina satu organisasi perjuangan petani ya, yang cukup lebar. Ada Land Coalition, International Land Coalition. Kalau di kita yang ikut itu KPA ya. KPA ya. KPA dia anggota. KPA siapa ketua sekarang? Dewi Dewi sekjennya Dewi.
Kalau La Via Campesina yang jadi anggota di kita di Indonesia SPI. Oke. Dulu FSPI jadi Berarti SPI. kita punya partisipasi juga ya, tingkat Ada. di tingkat Ada. dunia ya. KPA pernah jadi koordinator Dunia. ILC. SPI pernah jadi sekretariat internasionalnya La Via Campesina, Henry Saragi ya. Ya, ya. Jadi cukup berpengaruh dan punya keterlibatan yang cukup. Sekolah-sekolah aktivis juga kita banyak ini ya, banyak memberikan kontribusi pemikiran di dalam perkembangan wacana perjuangan reforma agraria itu ya. Kita ada beberapa kawan lah yang Bu Meli juga tahu. Ya. Nah tapi saya melihat kayak Taiwan dan Jepang itu hal yang menarik ya. Dan saya belum pernah dengar ada konflik agraria di Jepang. Ini gimana tuh Jepang membagi distribusi lahan ini? Terus terang saya detailnya saya kurang. Kenapa? Jadi prinsipnya apa dia ininya? Prinsipnya sama tadi. Jadi ada batas minimum. Oke. Memastikan si keluarga petani ini punya batas minimum dan kemudian ada proteksi. Jadi makanya itu yang kemarin di PPN itu ya zaman Joyo Winoto itu mengembangkan rumus ada aset reform, ada akses reform gitu. Nah Jepang ini sama Taiwan bagus karena sampai kepada akses reform. Jadi yang namanya rumah tangga petani, buruh tani atau petani gurem bukan hanya dibagi tanah. Ya. Tapi ketika misalkan lu sudah dapat tanah 1 hektar atau setengah hektar atau 2 hektar gitu kan, tapi langsung diproteksi. Tadi fungsi promosi dan proteksi itu langsung bekerja. Ya. Proteksinya dari apa? Proteksinya dari macam-macam. Karena ketika udah dapat sertifikat, godaan untuk menjual atau orang datang menguasai atau membeli, itu udah semakin kencang tuh. Karena udah ada sertifikat itu. Nah, masuk ke akses reform tuh itunya bagus tuh berjalan ininya ya. Jadi proteksi, baru kita bicara promosi. Pupuknya seperti apa, akses terhadap bibit seperti apa, akses terhadap permodalan seperti apa, jalur distribusi, jalan-jalan ke perkampungan segala macam. Kita kadang-kadang bicara reforma agraria seperti tidak terhubung dengan kerjaan-kerjaan PU tuh, padahal sangat terhubung gitu. Karena kita selama ini banyak terlalu fokus ke jalan tol ya. Saya lihat di desa-desa Jepang tuh jalannya luar biasa untuk pertanian ya, akses. Dan saya juga ngelihat kalau kita ke Turi, Jogja, jalannya juga sama itu, model-model yang di Jepang. Kalau Jogja sih sampai puncak Suroloyo bagus tuh. Bagus kan? Nah, saya juga merasakan kok bisa ya. Tapi kalau kita ke Lembang enggak itu. Enggak. Ya, jalannya enggak. Akses pertaniannya apalagi kalau kita ke selatan ya. Nah, itu yang ini proteksi promosi ini menarik ya. Enggak hanya dia proteksi tanahnya tapi juga bagaimana itu jadi produktif kan. Iya. Nah, memastikan bahwa beginilah. Kalau kita masuk ke tenaga kerja pertanian ya. Taruhlah rumah tangga petani itu punya anak 3 gitu ya. Nah, salah satu proteksi pemerintah itu sebenarnya bentuknya gitu ya. Harus memastikan 1 dari 3 minimal itu ada jadi petani. Oh gitu ya. Ini program akses reform itu sampai situ mestinya. Ada keberlanjutan. Ada keberlanjutan. Kalau kita enggak, 3-3-nya bisa jadi buruh KHT semua nih. Iya. Pergi kota jadi pekerja, jadi buruh kasar atau jadi tukang gali dan seterusnya. Urbanisasi. Karena apa? Karena desa atau kampung tidak menjadi satu tempat yang menjanjikan masa depan. Iya, tidak ada kesejahteraan di situ. Nah, itu problem besar kita ya, problem bangsa. Itu bisa masuk sampai situ. Gimana caranya anak dari keluarga petani ini jadi petani yang lebih baik gitu ya. Pertama ya di support habis-habisan, pendidikannya, skillnya, sampai ke alat produksinya gitu kan. Sekarang kan pemuda di desa bagaimana mau tertarik ke sektor pertanian ya. Tanah yang tersedia sendiri sudah nggak jelas, orang tuanya aja jadi buruh tani atau dia petani gurem. Bahkan orang tuanya juga bilang, Ndu gitu kan. Jangan sampai kamu ngalami kayak bapak ya, jadi petani belangsak gitu kan. Itu kan repot. Nah, artinya saya bicara reforma agraria ini sebenarnya bicara satu program
yang berbatas waktu. Harus jelas nih. Reforma agraria itu bukan program yang tidak berbatas waktu. 10 tahun. Ya. Kan? 10 tahun, 5 tahun atau 2-3 tahun lakukan redistribusi. Ya. Sekian tahun akses reformnya, jalannya, kredit permodalannya, bibitnya, pupuknya, sistem apalagi teknologi semakin berkembang. Dan dulu ya. ada kelompok pencapir ya itu. Iya, kelompok pencapir ya bagian, tapi kan nggak mulai dari ngerombak dasarnya gitu kan. Nggak rombak dasar. Nggak rombak dasar gitu kan. Jadi- Dan itu kan relatif kelompok pencapir tuh banyak. Kita bicara di petani kelas menengah ya. Kelas menengah malah itu ya. Oh iya, itu kalau coba diperiksa itu kan banyak kelas menengahnya Elit desa ya. ya yang mereka sudah punya 3 hektar, 5 hektar segala macam. Nah, yang saya bicarakan ini kan yang mayoritas yang tadi kita kembali ke bahasan awal itu tentang masyarakat marginal ini gitu kan, yang dia ya buruh tani, petani gurem yang tadi rata-rata di bawah 0,3 hektar ya ininya. Ya, oke. Bung Sapi, coba kita gali dikit nih. Misalnya program Adi Sasono KUT. Nah, ini gimana itu? Kita melihat perspektif yang tadi proteksi promosi tadi. Ya, KUT ini setahu saya ya, kalau dari sisi tujuannya atau niatnya gitu ya, sisi niatnya itu saya nggak membahas niat politiknya lah, gitu ya. Kita tahu konteks politik pada saat program itu diluncurkan. Tapi Mas Adi dan kawan-kawan ya, banyak kawan-kawan pupuk kan di situ gitu ya. Dan kawan kita juga. Kawan-kawan itu juga. Sebenarnya tujuannya kan memberikan akses permodalan ya terhadap usaha tani. Gitu ya. Satu upaya sebenarnya masuk ke dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani gitu. Ini kalau ide sebenarnya menarik ya. Idenya menarik. Oke. Idenya menarik. Salah satu yang dibutuhkan. Oke. Skema yang dibutuhkan. Skema yang dibutuhkan oleh petani ya. Oke. Tapi ya kita tahulah gitu ya bagaimana kemudian program itu diimplementasikan gitu ya. Dia menjadi sangat politis ya. Sangat politis gitu kan, pendekatan-pendekatan itu juga ya yang disebut dengan kelompok usaha tani, kita tahu banyak kelompok-kelompok baru dibentuk gitu kan, sengaja dibentuk untuk dia terjebak dalam populisme ya. Populisme. Itu ya kan karena motif politiknya lebih besar ya. Gitu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Tapi ide-ide itu udah ada ya. Ada. Jadi kadang-kadang kita ini punya ide-ide yang seperti sekarang lah gitu kan, land reform agraria itu ide cita-cita para proklamator dijalankan oleh. Tapi ketika itu menjadi masuk ke motif populisme, ke cara pandang populisme gitu segala macam. Dari sekian belas juta hektar yang menjadi target, yang akan diutamakan adalah yang sertifikasi. Nah, karena apa? Ya karena jelas orangnya lebih banyak, pemilihnya lebih banyak gitu kan, lebih banyak dengan pembagian sertifikat itu. Nah, kalau kita sekarang geser nih sedikit ke nelayan. Nelayan ini proteksi promosi ini apa nih, Bung Sapi? Di nelayan lebih, kalau saya bisa katakan ya secara umum itu, nelayan ini lebih memprihatinkan ya situ kondisinya. Karena kita bicara nelayan ini Indonesia harus spesifik. Nelayan pesisir Jawa, pesisir Jawa juga nelayan pantai utara, pantai selatan lain tuh karakteristiknya. Nelayan pantai utara dengan Sumatera bagian timur, Selat Malaka itu lain lagi tuh. Karena tidak jarang konflik justru. Karena di pesisir timur Sumatera misalkan gitu ya, kebanyakan kan disebut nelayan tradisional. Nelayan tradisional itu ya banyak yang masih pakai sampan, kalau pakai itu juga mungkin 1-2 PK intinya gitu ya. Beda dengan nelayan Manado misalnya. Bitung. Kalau bicara Jawa bagian utara ya, dari Subang, Indramayu, Cirebon sampai itu yang aksi itu kawan-kawan itu 5 gross ton sampai 30. Kapalnya 50 besar ya. Dan udah nggak di sini, mereka sekarang udah di timur. Di Aru, di mana ininya? Oh iya? Iya.
Oh, luar biasa. Saya beberapa kali mendapat ya komunikasi dengan kawan-kawan minta bantuan untuk melepaskan kapal yang ditahan di Ya, ya. di Ambon di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat kapalnya besar, Ya. pengusahanya ada. Tapi kalau saya untuk teman-teman ini lebih melihat ABK-nya. Yang banyaknya ABK-nya kan, Ya, ya. buruh kapalnya lah. Buruh kapalnya. Buruh kapalnya. Nah, hubungan produksi antara pemilik kapal dan buruh kapal juga ini ya kita tahu hubungan produksi di pabrik gitu ya seperti apa. Nah, di buruh kapalnya orang nggak bisa kemana-mana. Kalau udah melaut sekian bulan segala macam di Aru nggak bisa ngapa-ngapain. Hubungannya mereka harus meninggalkan keluarga gitu ya. Itu keluarga tetap di Jawa nih. Jadi darat dong. Ya, daratnya maksudnya Jawa. Jadi di Jawa ini kalau cerita Iya, iya. teman-teman Indramayu ya, teman-teman Indramayu Cirebon. Jauh ya. Jauh. Karena bagi mereka udah nggak terlalu ekonomis di Laut Jawa. Oke. Ya. Dengan kapasitas 30, ada yang 50 gross ton segala macam udah. Nah, sementara kalau di kawan-kawan nelayan di pesisir timur Sumatera itu justru berhadapannya dengan troll kan. Oke. Troll, mereka setahun bisa 2-3 kali perang sama troll di tengah laut, saling bacok apa segala macam. Nelayan tradisionalnya itu. Karena mereka kan menangkap nggak bisa jauh. Ya. Nggak bisa jauh ke tengah, apalagi jauh ke laut lain gitu kan. Nah, sementara ini datang dari Jawa itu dengan alat pukat harimau segala macam kan, habis tuh sampai ikan kecilnya itu. Nah, ini proteksi promosinya di mana nih negara nih? Nah, itu yang kemudian alih-alih ya maksud saya. Alih-alih proteksi sama promosinya ini, nelayan ini dibebani oleh administrasi. Persyaratan berbagai banyak banget itu kan kalau mau melaut itu. Yang kedua, kita bicara soal BBM bersubsidi ya untuk nelayan selanjutnya. Itu juga bermasalah di banyak tempat ya. Mau bicara di Palu, di Manado, di Makassar, di Pontianak, banyak BBM subsidi untuk nelayan kecil gitu ya. Si nelayan sendiri susah prosedurnya, harus punya ini, harus punya itu untuk bisa mengaksesi BBM. Tapi banyak juga tuh penyelewengan. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kondisi nelayan atau proteksi dan promosi, masih masih jauh lah. Jauh ya. Jauh dari. Dan ya memang problem. Tapi kalau kita lihat di Bitung malah saya lihat, tapi itu udah industri ya. Nah itu, jadi harus dibedakan ya, kita bicara industri perikanan. Yang saya bicara ini kan tetap platformnya di masyarakat marginal tadi ya, di nelayan-nelayan tradisional, nelayan-nelayan kecil gitu. Situasinya mereka harus menghadapi razia dari aparat, kadang-kadang harus didatangin ke rumahnya. Ya karena saya bicara begini bukan dari bacaan ya, saya nerima laporan-laporan dari nelayan, Pak ini saya didatangi aparat diminta sekian dengan dasar segala macam gitu kan. Banyak kasus kayak gitu, banyak case yang kita hadapi seperti itu ya anggota kita. Situasinya masih memprihatinkan ya. Ini terakhir nih Bung Sapri, terobosannya apa nih? Terobosannya tentu banyak. Ya. Tapi yang prinsip nih apa nih? Kalau saya melihat begini ya, ini pada level negara, pemerintah, pada level masyarakat. Kalau pada level negara sebenarnya menegakkan kalau terobosan. Kita ini kan sudah terjerat dengan LOI, IMF. Di 9899 itu. Banyak hal. Sampai bicara pilihan bibit aja kita ada nenek-nenek kakek-kakek ngembangin bibit di penjara kok di kita gitu. Karena LOI IMF ini gitu kan. Letter of intent ya. Ya itu. Ini kita harus berani nih keluar dari jebakan ini. Dari jebakan ini yang berlangsung sampai sekarang gitu kan. Apalagi ya cukuplah secukupnya gitu kan kita bicara dengan mengundang investor itu gitu kan. Jangan kalap kali gitulah kalau membuka dan menghalalkan segala cara itu untuk membuka
investasi gitu ya, yang kemudian tadi alih-alih menjawab persoalan marginalisasi yang selama ini sudah ada, malah menciptakan marginalisasi baru gitu ya. Ya kita kemarin saya baru kedatangan teman-teman dari yang terdampak bendungan Sadawana ya. Ya Sama itu juga ada problem-problem. Kemarin kita ramai di Wadas. Sebelumnya kita lama di Jatigede dan segala macam. Nah itu semuanya kita bicara bendungan, bicara pengelolaan air segala macam untuk siapa sih gitu kan. Itu ya kita refleksi gitu aja. Tapi kalau bicara terobosannya menurut saya itu bicara di bagaimana membangun produktivitas rakyat itu ya harus dilihat lagi struktur penguasaan aset-aset produktif ini seperti apa. Tanpa dirubah struktur itu ya akhirnya kita tetap sebagai para penganut agama, maaf tanda petik saya sebut sebagai agama, penganut agama trickling down effect ya. Mazhab gitu kan yang ya sudahlah kita nungguin 1-2 aja segala macam, yang lainnya nunggu sisa-sisa aja lah tetesan. Nah kalau mau dikatakan terobosan ya kita harus keluar dari situ. Keluar dari situ. Desa jadikan pusat. Desa jadikan pusat. Simpan sebanyak mungkin nilai tambah produk pertanian itu di desa gitu. Jadi jangan sampai masyarakat desa itu ngejual pisang dalam tandan gitu ya. Tapi masyarakat dari desa itu harus bisa keluar produk dari desa itu udah dalam bentuk sekian turunan dari dari pisang gitu kan. Bahkan mungkin udah jadi kosmetik gitu kan. Bisa tahap satunya kan sale pisang, keripik pisang, molen pisang gitu kan. Lebih advance dari situ kan bisa jadi kosmetik, bisa jadi farmasi, itu masuk segala macam. Nilai tambah ya? Nilai tambah sebanyak mungkin tersimpan berputar di desa. Itu kalau kita mau mengantitesa tadi ya, desa melayani kota, itu yang harus kita. Oke, sahabat OMB, desa melayani kota nih dari Bung Sape. Yang harus kita lawan. Rusin ya, ini untuk topik kita untuk kaum terpinggirkan hari ini menarik ya, sahabat OMB. Inilah Sape Rusin. Terima kasih.